أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali mari kita sama-sama mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang dicucurkannya kepada kita tidak putus-putusnya, sehingga manusia tak mampu menghitung baik jumlah maupun nilainya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kiranya menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah, menumbuhkan, memberkahi nikmat-nikmat rahmat-rahmat yang telah dicucurkannya kepada kita. Dunia yang sedang kita huni ini adalah tempat sementara. Hidup adalah perjalanan. Tempat sementara pastilah akan kita tinggalkan. Perjalanan pasti akan berakhir sampai ke ujung. Pada saat itu nanti kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah diterimanya dengan baik, ditempatkannya di dalam surga Jannatul Na'im sebagai lanjutan nikmat dan rahmatnya kepada siapa yang melaksanakan kesyukuran terhadap nikmat dan rahmat selama hidup di dunia. Terhindar kita dari kekufuran, karena kekufuran itu adalah jalan menuju kepada azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini kita selalu diingatkan dengan firman Allah: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kamu sekalian manusia mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, akan kutambah. Boleh jadi ditambah itu jumlahnya selama di dunia, boleh jadi kelanjutan dari nikmat dan rahmat itu nanti sampai nanti ke akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini serba salah, ditambahnya rezeki semakin banyak semakin susah. Tak ada rezeki pun agak sempit, susah juga. Maka Allah katakan Dia akan mencukupi segala bentuk kebutuhan manusia. Cukup. Yang tak cukup itu perasaan. Rasa itu merasa tidak cukup, tapi sebenarnya cukup. Apa buktinya? Semiskin apapun orang, kalau kita lihat, ada yang umur sampai 70-80 tahun. Kalau tak cukup berarti mati lagi waktu masih muda. 70, 80,
90 sehat. Ada juga orang kaya cukup dan mati cepat. Seharusnya panjang umurnya karena banyak rezeki, ternyata tidak demikian. Oleh karena itu, mari kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dan dilanjutkan nikmat dan rahmat Allah nanti sampai berakhir masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan salawat yang kita kumandangkan merupakan wujud keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus mencatatkan diri kita agar termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, sehingga selamat kita di dunia dan keselamatan itu berlanjut nanti hingga ke akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk tahun 1445 Hijrah. Tanpa terasa sudah berpindah tahun Hijrah. Ada yang merasakannya, ada yang tak merasakannya. Sebaiknya dirasakan apa makna yang terkandung di dalamnya. Musibah kita alami lagi. Apa itu? Habis umur kita. Kalau habis uang, hilang uang, terasa kali kita hilang uang. Tapi habis umur, jarang dirasakan. Kan jarang kan? Waduh, hari ini habis umur saya 1 hari, tak ada isinya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wal asri, walaupun ayat ini pendek, mudah, sering didengar, yakin saya semua kita hafal. Tapi untuk duduk pada makna yang seharusnya, tak semua orang. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia dalam keadaan rugi. Apa rugi? Habis umur itu tak ada isinya. Tahu-tahu sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, habis. Kita periksa ke belakang, apa isinya? Ibarat gerbong kereta api, panjang gerbong, tapi tak ada isi. Inilah sebenarnya musibah yang paling besar. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Siapa yang tak rugi? Orang dalam keadaan beriman dan beramal salih dan senantiasa watawassaw bil haqq. Nah, ini kita di watawassaw bil haqq, menasihati untuk kebaikan, kebenaran, mengingatkan. Yang berbicara ini mengingatkan dirinya. Siapa yang mendengarkan mudah-mudahan teringat bahwa kita hilang umur kita 1 tahun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih dalam kajian kedudukan hamba di sisi Allah. Gimana kedudukannya? Kita masuk pada yang ke-7, ke-6. Ke-6. Yang kelima adalah ridha. Dengan apa yang ditakdirkan Allah, itu tandanya kita didudukkan pada kumpulan orang diistimewakan. Ridha. Kita masuk yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Yang ke-6. Apa itu yang ke-6? Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan, jika kita merasakan diri kita kosong dari segala sesuatu, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya zikir, wasabbihu bukratan wa asila, bertasbih dan
dari pagi hingga petang, petang sampai pagi. Apa kata beliau? Itu tandanya orang itu berada pada makam makrifat, kenal betul dia kepada Allah. Ya, kenal. Ada kenal itu sekarang tahu saja, tapi ada kenal betul. Ya, sekarang tahu saja. Saya kenal Ustaz itu, tahu saja, tapi belum kenal betul. Ya, sehingga kadang-kadang tak ada Ustaz itu bisa kita begini-begini. Kenapa? Karena belum kenal. Ya. Ada tingkatan-tingkatan, tapi saat ini kita bicara secara umum saja. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kenal. Siapa yang tak kenal sama Pak Anies Baswedan saat ini? Ini bukan kampanye ya. Kampanye itu tak apa-apa. Siapa tak kenal? Kenal. Lalu apakah dia kenal sama kita? Tak kenal. Ya. Berarti kita belum kenal dan dia pun belum kenalkan sama kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak kenal sama dia, dia kenal sama kita. Nah, itulah seperti Pak Anies itu kita. Kita kenal dia tak kenal sama kita. Allah Subhanahu wa taala ketika satu saat Rasulullah duduk-duduk sama sahabat, datang seseorang bertanya tentang ihsan. Salah satu pertanyaan, apa itu ihsan wahai Rasulullah? Antaqulullah ka'annaka tarahu fa illam tarahu wa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, melihatnya. Kalaupun kau tidak melihat, Allah itu pasti melihat. Allahu Akbar. Kita merasa tak melihat, tapi ada CCTV. Oh, ini ada CCTV. Ya, makanya di masjid-masjid banyak itu. Masjid ini dilengkapi dengan CCTV. Agak takut sedikit pencuri. Tapi kalau kita tidak merasa ada yang melihat kita, ya sesuka-sukanya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia ini banyak yang merasa tidak dilihat Allah Subhanahu. Suka-suka saja dia ngomong, mencaci, menghina, memfitnah. Ya Allah, yang tak perlu pun macamnya perlu. Mengapa itu? Karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban yang paling tepat. Kalau dia kenal tak berani. Ya, tak berani. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Apa itu makrifat? Bahasa sederhana itu mengetahui Allah secara dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan jika ada wahai Muhammad hamba bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Cuma kita merasa jauh, itu aja. Nah, itulah kedudukan kita merasa jauh dari Allah. Padahal Allah itu dekat. Bagaimana dekatnya? Nah, secara ilmiah sedikit. Yes. Kita makan. Lihat kulu min thamarihi wa ma'amilathu aydihim afalan yashkurun. Surat Yasin selalu kita baca. Allah menyiapkan makanan, buah-buahan untuk makan, beras, biji-bijian, buah. Tak ada yang tidak buah-buahan yang kita makan itu. Ada yang dalam bentuk biji secara langsung, ada yang bersifat sekunder. Tapi intinya makanan.
kita makan. Ya, kita makan. Kalau masih sehat makan. Kalau sudah sakit, tak mau itu dari dekat itu. Ya. Ini masih sehat cuma kan, masih kuat makan lah. Alhamdulillah. Nampak muka-muka kuat makan. Apa itu indikasi sehat? Maka dokter itu salah satunya masih mau makan Pak, mau ada harapan. Mengapa? Kasih sayang Allah itu masih bisa sampai kepada diri kita masuk ke makanan itu untuk apa? Ya, tadi diciptakan Allah dari tanah tumbuh-tumbuhan lalu kita makan. Makanan itu untuk apa? Menurut ilmu pangan ada 3 fungsi. Pertama, sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses metabolisme di dalam tubuh. Kalau tubuh kita bergerak, menggerakkan darah dari jantung sampai ke ujung putar terus. Kalau nggak percaya lihat orang yang cuci darah putar. Mudah-mudahan jangan sampai. Ada yang nggak cuci darah? Belum ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Sehat dan dalam bergeraknya sebagai energi. Terasa? Tak terasa. Ibu-ibu ada yang terasa? Darah itu dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke jantung berputar, jadi dalam terasa kan? Terasa kan? Tak terasa, karena masih sehat. Kalau nanti sakit terasa itu. Berdenyut kali puasa tak enak. Sehat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Fungsi makanan tadi. Mengatur suhu tubuh 35 derajat, 36. Kalau ada suhu itu tanda sehat. Indikasinya apa? Kalau terasa dingin kali, itu berarti suhu naik. Panas sekali itu tanda suhunya turun, suhu badannya turun. Tak sehat. Maka di Allah standar 36-35 derajat Celcius. Itu apa? Energi panas untuk mengatur suhu tubuh. Yang kedua. Yang ketiga apa? Inilah kita bergerak mekanik, gerakan tangan, olahraga dan sebagainya. 3 fungsi makanan. Terasakah kita itu adalah pemberian Allah? Lalu siapa yang membuat gerakan-gerakan proses-proses itu? Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Akibat itu dari suhu tubuh normal, darah bagus peredarannya, maka kita pun bisa bergerak. Berfungsilah pendengaran, berfungsilah mata. Kenapa? Karena roh tadi yang bergerak. Kalau kita belajar komputer itu ada program yang mengatur program yang ditampilkan. Central Processing Unit. Roh ini dari mana? Tadi tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruh. Kalau nggak kenal kita itu, berapa lama roh ini bisa berada dalam tubuh? Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi kita wiridkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, Dia Maha Esa, tidak ada satu pun yang menyerupai Dia. Tidak ada syirik bagi. Jadi cerita roh tadi ini hanya mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi
Dia hidupkan, dia matikan. Antara hidup dan mati, tak ada urusan kita itu sebenarnya. Coba kita berdoa. Jadi kalau sudah sampai masanya, dia akan mati. Sampai masanya, dia akan lahir. Siapa yang terjadi? Kita ini jadi wayang. Kalau ibarat sinetron, kita ini adalah pemeran-pemeran tertentu saja. Anda berperan sebagai ini, hafal kalimat-kalimat. Anda berperan sebagai pemeran pembantu. Begitu dia sebenarnya. Maka dalam Quran disebutkan dunia ini adalah tipu daya. Kenapa? Diperan-perankan kita, tapi ya Allah, begitu dikasih peran sebagai raja, macam raja betul dia. Kita kirimkan itu. Cuma tadi tak sampai di sini. Allah yang memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan. Siapa yang dia mau dia kasih. Siapa yang mau apa dicabut. Kekuasaan. Nah ini kita melihat apa ini. Kita mengenal siapa itu yang mengerjakan itu. Tak ada jawaban lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dokter tak pernah bisa menahan orang untuk tidak mati. Ada tak? Dokter tahan untuk ini tak mati. Kalau kita kasih obat ini tak mati. Ada. Mengambil manfaat dari proses sehat dan sakit. Saya beberapa waktu sebulan yang lalu kurang lebih barangkali peresmian Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia. Ada salah seorang profesor dokter. Saya tanya, Pak, tempat Bapak itu ada spesialis, kok masuknya mahal kan? Berapa uang masuk aja 1,5 miliar. Saya bilang sama anak saya, kalau 1,5 miliar terus dari simpan ini itu masuk aja Pak. Pak, saya bilang hati-hati. Kenapa? Dokter ini filosofi rezekinya itu tak bagus. Kalau tak dia bagus-bagus. Tunggu dulu orang sakit. Kalau tak sakit, itu sasaran dari rezeki dokter. Bukan jadi dokter itu tak baik, bagus. Tapi kalau sampai begitu, hati-hati. Ya. Kenapa? Kita ambil kepada filosofinya. Dibuat Allah sakit, lalu kita mengambil manfaat dari yang sakit. Hati-hati. Kalau di Medan ini saya bilang, dokter-dokter yang masuk surga yang tahu saya itu siapa, misalnya Aznan Lelu. Pak ya? Taruh kan yang suka dikelihat dia, mau kalian masuk. Kaya juga dia. Tapi ada sempat rasam talib. Saya dengarkan itu. Kalau mau saya operasi bayar sekian, kalau tak cari yang lain. Wah ini dokter ya Allah. Oh sombong bukan main. Dan tak sampai kepada filosofi itu, hanya sebatas untuk cari makan saja. Padahal saya diskusi dengan kawan. Kenapa ada dokter? Karena ada penyakit. Saya buat penyakit Allah. Maka dalam Quran itu Allah bikinkan contoh untuk menjadi pemikiran, renungan. Apa? Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tak segan-segan, tidak malu-malu, tidak takut-takut membuat apa? Lalat sebagai contoh. Apalah lalat? Nyamuk. Apalah itu nyamuk kalau kita lihat sebagai manusia? Apa itu nyamuk? Apa yang diciptakan Allah? Kira-kira. Tapi kalau kita tanya, siapa yang bisa buat lalat?
Ada Pak? Kumpulkan semua profesor yang ada kotak-kotak di dunia ini, coba buat satu ekor lalat, tak bisa Pak. Buat satu ekor nyamuk, tak bisa. Ya. Tapi dengan nyamuk banyak orang kaya raya dibuat Allah. Ya. Apa itu? Ada direktur perusahaan obat nyamuk, jadi direkturnya. Kenapa? Gara-gara ada nyamuk. Cacing, gara-gara cacing ada dokter ahli bagian cacing. Jadi apa artinya itu? Kita terhormat karena ada satu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Nah, hati-hati. Kenapa? Terlalu. Ustaz kalau bayar mau masuk 1,5 miliar, bisa tak? Saya bilang terlalu. Tahunya saya bilang mahal, tapi itu terlalu. Baru masuk. Berarti sampai tamat nanti 5 miliar, tak usah. Biarkan orang muda. Mau sampai di mana? Ya, sampai di mana? Ya. Kenapa itu terjadi? Jawab itu tidak makrifat kepada Allah. Tak kenal. Makhluk Allah aja pun dia tak kenal, apalagi penciptanya. Padahal dia terhormat karena ada makhluk dibuat Allah penyakit dengan penyakit itu, jadi dia bisa disembuhkannya, terhormat. Jadi hati-hati kita ya. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul makrifat kepada Allah adalah orang yang dipilih Allah, bukan mau kita sendiri. Ini kaji ilmunya saja kita ya sekadar saja. Tapi yang kenal betul dipilih Allah Subhanahu wa taala. Pilihan, undangan. Kita kalau tak diundang jangan kita pikir-pikir. Tapi kalau diundang, tuh saya undang. Kalau jamaah salat biasa kan biasa. Tapi kalau diundang duduk itu di depan. Mengapa itu dipilih Allah Subhanahu wa taala? Maka berikhtiar kita untuk jadi manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Ya, tanda-tanda itu makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak tanda-tanda. Salah satu di antaranya adalah ihsan tadi. Allah. Semakin betul makrifatnya, semakin sedikit godaan-godaan dunia. Bukan tak ingat sama sekali. Kalau tak ingat sama sekali, cuma ingat rakaat berapa ini. Ya, banyak tak bisa lagi dijelaskan itu. Cuma dirasakan saja. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nikmat betul air. Ustaz merasakan nikmat air yang saya minum tadi. Nah, kalau mau tahu nikmatnya, minum sama-sama. Nah, gitu lagi. Ya, jadi kalau menceritakan itu tak bisa. Rasakan masing-masing. Nikmat ibadah, nikmat amal. Rasa maksiat. Kalau kita melakukan maksiat sesuatu, coba rasakan dalam hati. Kecuali dia memang ahli maksiat. Kalau tidak melakukan maksiat, tak enak rasanya. Orang merokok cuma tak merokok. Orang yang merokok itu tak enak dia kalau tak merokok. Minggu yang lalu saya bilang sama ini wakil mau jadi wakil rakyat. Takrok atau mendukung ya. Saya bilang saya mau dukung, tapi syaratnya kalau saya dengar nanti awal berhenti merokok. Kalau tidak itu apa? Untuk membeli memperbanyak uang rokok saja itu nanti. Tak ada pahala. Tak beli.
Itu yang nampak, yang tak nampak akan lebih parah. Jadi ada tanda-tandanya, salah satu tadi ihsan. Yang kedua, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap zat dan sifat Allah yang sudah kita lihat. Wujud, tidak, bapa. Ada Allah, ada. Mana dia? Jangankan menanya zat Allah, tadi proses dalam diri kita yang ada dalam diri kita pun tak tahu kita. Kan tak tahu kita. Cuma nih berjalan di jalan. Yang tahu kita makan enak tak enak. Padahal yang enak itu membuat akibat kepada manusia. Karena makanan sekarang ini Pak, kadang-kadang ya umur-umur macam saya, umur 50 itu hati-hati juga lagi. Bawa apa itu pizza. Saya tengok udah takut ya. Tapi itulah makanan anak-anak sekarang. Ya kan, Pizza Hut. Ikut saya itu memeriksa itu. Tengok daging itu daging impor dari Australia, impor dari India. Keras seperti es, masuk dalam kontainer, dibekukan itu. Ini berapa lama habis? Ya ini Pak setahun Pak. Setahun daging itu setahun, bertahun daging itu di situ. Tapi itulah jadi kita. Kenapa daging itu terlalu lama? Makanya kalau kita makan kita ini rasa daging atau tidak? Coba bandingkan dengan daging korban. Dapat Ustaz daging korban? Masih ada tidak? Tak habis. Berarti tak banyak Ustaz dapat. Saya masih ada lagi di rumah. Itu dia, bandingkan dengan daging kurban. Dengan daging bisa mati. Tapi itulah manusia saat begitulah situasi. Tidak ada keraguan. Yang kedua, Allah mengilhamkan gerak hati, ilhamkan dalam hati. Kemudian menjaga rahasianya agar tidak terpikirkan selain dari Allah. Bukan dibuat-buat, cuma ada ikhtiarnya. Apa ikhtiar itu? Ibadah. Kita perbanyak ibadah, kita banyak zikir kita, banyak salat kita, salat sunat. Kemudian yang ketiga adalah Allah berikan kebersihan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tenang saja. Ini sedikit saja sudah. Kenapa? Karena yang kita buat itu. Tak sanggup kita beli cash, kita kredit, nah kita yang akhir. Coba tak ada juga. Tunggu saja sampai kapan bisa, lah. Saya anak saya 4, 2 patuh, 2 lagi agak kurang. Nah, ya kan? Kenapa ini ilmu buat saya ilmu. 2 orang yang bisa dipantu, 2 orang tak bisa. Saya bilang tak usah berambisi kali menjadi orang kaya. Kaya itu nanti ada saja jalan itu. Kerjaan yang bagus kumpul aja uang itu. Nanti kalau udah banyak ya, baru pakai untuk habis. Tak juga. Ini harus mau beli mobil. Saya bilang tak usah. Untuk apa? Sendirian. Ini kena tanya. Kenapa? Mobil itu mahal, nampaknya saja enak. Pak ya? Bah kata itu tolong Pajero. Pajero itu sekali isi bensin berapa? Berapa sekali isi bensin? Yang pakai Pajero? Hah? Membilang takut ya Pajero. Apalagi ditanya Allah, dari mana kalian ambil Pajero itu gitu? Bukan boleh. Saya untuk melihat yang belum sanggup jangan. Berapa sekali isi? 1.200.000 ya. Wah, saya bilang kalau sebulan berapa kali isi misalnya? Taruhlah 3 kali, 4 kali. Berapa? Gaji kalian cuma 5-6 juta, habis lagi. Tak percaya, belakang saya beli. Akhir betul kolak, kan sudah aku bilang. Tak percaya. Ini sudah tua dengan kehidupan.
sudah berjalan dengan ilmunya, sudah berjalan dengan filosofinya, sudah berjalan dengan pengalamannya. Jangan coba-coba. Nanti satu saat yang gua ini tak patuh, kena kan? Kena gua. Yang gua lagi apa? Patuh. Jadi enggak usah. Nanti aja kumpul aja. Kenapa? Belum mendesak kali. Patuh, udah. Simpan ya, selamat dia. Wah, dia enak lah, dia ada simpanannya. Iya, kalau dia menyimpan, kalian menghabiskan. Dia usah ini kepada yang ada, yang lebih yang lebih lapang. Nah, siapa yang membuat seperti itu? Seharusnya kalau anak kita 4 begitu, yang 4-4 kan patuh. Tapi tak bisa Allah berikan dalam hati. Si masih. Laporan ini ada utang. Ya kau utang kau bayar lah, tak cukup lagi. Ini kalau nggak dibayar kita masa juga lah ikut orang tua. Saya buat begitu. Ini kalau dirasakan dalam badan ini, itulah yang buat stres itu. Ini kau, saya bilang uang kalian 1 sen belum pernah kami nikmati. Ini yang paling kecil ini saya bilang setiap bulan kami ditraktir. Siapa buat itu? Kita masuk ke kepala, nah inilah Bapak. Tahu saya pikir jalan saja, jalan saja. Kan kita problema kita kan macam-macam. Ibu bisa suami problema, suami bisa ibu jadi problema. Jadi bu, apalagi sekarang ibu-ibu, bapak lihat kan, coba lihat di medsos. Ibu-ibu yang memamerkan gaji suaminya, menarik juga ini saya pikir. Saya bukan tuh. Ibu yang gaji suaminya 50 juta. Ada Pak? Ibu yang suaminya gajinya 35 juta. Ibu yang gajinya 20 juta. Ya Allah, dibuat orang di bawah itu. Yang 50 juta itu bohong. Kenapa? Horden rumahnya cuma 50.000 harganya. Ada Bu? Ada. Apa itu? Jauh dari makrifat. Jauh. Apa yang dimamerkan yang seperti itu? Tapi karena tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah itulah gengsi. Ada lebih parah ya, pulang haji. Ada Bu? Saya itu tengok, saya bukan melihat itu tidak, tapi kita lihat. Tengok Bu, ya Allah, pulang haji, pulang menunjukkan emasnya. Apa itu juga? Insyaallah kita kaji. Itulah kerja syahwat dan nafsu. Syahwat suka kepada benda-benda harta benda, nafsu membangun kesombongan dengan itu. Ya Allah, saya bilang manusia yang lebih ngeri lagi sekarang apa? Manusia menikahkan anjing. Coba kau. Ya Allah, dah tak tahu lagi karena duit itu dah terlalu banyak, barangkali tak tahu lagi berbuat apa. Anjing pula lagi nikah pakai adat Jawa pula lagi. Saya itu sih tidak pernah saya berkomen itu, jarang. Tapi tangkap masukkan ke penjara. Itu dampaknya kan tanggung-tanggung sampai saya bilang kalau ada anak yang pesta atau siapa kalau ditanya Pak, tahu saya pakai adat Jawa, kenapa berani cuma ranjing? Coba apa dalam kepala itu? Kalau sudah terlalu banyak duit itu datangnya tak tentu cara. Tapi yang jelas yang seperti itu tumbuh dari yang awal. Tak mungkin dari yang baik-baik tumbuh. Maka kita mohon dalam bersyukur itu ya Allah, bertambah yang baik, manfaat yang baik itu dapat bertambah jumlahnya, tapi tidak dapat keberkahan untuk menjadi amal salih dan harta yang seperti itu. Saya perhatikan ya Allah, kok sampai begini manusia muncul di tengah seperti ini. Satu lagi, hilang rasa takut kepada makhluk. Pada makhluk kan ada kesadaran.
hanya takut kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah yang bisa diberhentikannya bagian jantung itu 1-2 saraf saja berhenti. Juga kita takut. Manusia tak bisa. Nah, oleh karena itu dalam kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya cepatkan sedikit. Pertama, kita tingkatkan ibadah. Ilmu terdapat dari kita beribadah. Yang kedua, menjaga lisan. Kata-kata lisan. Lisan yang paling baik apa? Ucapan kalam Allah. Kita baca Al-Quran. Kata-kata kita ini kan bisa dihitung berapa jumlahnya satu hari. Karena ini bisa Pak. Buka aja apa HP. Itu ada yang model kita bicara direkam kata-kata. Bisa dihitung. Jadi kayak begini ini banyak. Bisa 5-6 halaman ini bicara. Saya terbayang saya Allah akan merekam apa yang kita ucapkan. Lisan. Yang ketiga, menjauhi yang haram. Yang haram, bahkan untuk yang subhat kalau bisa. Karena subhat itu sebelahnya itu haram. Tak jelas hukumnya. Tidak pernah berpikir melakukan yang subhat bagi orang yang betul makrifatnya kepada Allah. Nanti Bu, ini ada cobaan. Datanglah sembahku dari yang suka macam-macam. Gak suka. Ada banyak orang juga. Itu kira-kira halal atau haram atau subhat? Gimana Pak? Datang dia tuh kan? Datang. Warnanya merah saja. Tulisan Ganjar Rakyat. Itu kira-kira halal, subhat atau haram? Isinya lumayan. Kalau dihitung mungkin 300.000. Letakkan itu hukumnya. Ingat ada 2. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram perbuatan. Zatnya haram, subhat, halal. Zat bagaimana kita? Mungkin zat itu halal. Beras halal, minyak goreng berkali yang halal. Tapi maksudnya kata si perbuatan yang mendapatkan itu kira-kira wajib atau halal, sunat atau mubah, makruh atau haram kira-kira. Supaya kita tidak terjebak yang seperti itu. Kalau saya mengatakan itu haram, kecuali gaji dia, ada yang bisa digaji segitu banyak. Maka sekarang kita lihat korupsi besar-besaran. Jadi yang sampai kita itu. Jadi dikatakan jauh yang haram. Yang keempat, tidak pernah khawatir terhadap hal-hal yang duniawi. Maksud aku kita seperti yang saya ceritakan tadi. Semua orang punya permasalahan. Yang kelima, selalu menerima takdir dengan ikhlas. Ini takdir Allah, tenang. Tapi kalau ditaruhkan di kepala, selesai lagi. Banyak yang cinta kali dengan jabatan, hilang pikiran. Saya pernah jumpai orang seperti ini. Hilang Pak jabatan saya Pak. Padahal sudah dijanjikan di sini. Ada janji manusia sama-sama nafsu syahwat. Yang bisa janji jujur itu kan kalau dia iman qalbu dengan qalbu baru jujur dia. Tapi kalau syahwat betul dibilang Pak juga Pak. Harapan tak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Dalam hati saya adalah kita berjanji atas dasar syahwat dan hawa nafsu. Maka rasakanlah akibatnya. Itulah dia. Jadi 4-5 hal ini tanda makrifat yang berasal dari karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita untuk memotivasi kita. Mari kita tingkatkan terutama kaitannya dengan hijrah 1445 Hijrah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل